Pada video kali ini, kita akan coba memvisualisasikan data banjir di Indonesia secara sederhana menggunakan program Tableau. Nah, data yang akan diolah bernama Global Active Archive of Large Flood Events. Data ini menyimpan kejadian bencana banjir dari tahun 1985 sampai tahun 2020. Nah, jadi di sini saya sudah hubungkan datanya ke program Tableau menggunakan menu di sini. Nah, jadi pertanyaan pertama yang kita mau cari tahu itu bagaimana tren bencana banjir di Indonesia. Apakah semakin bertambah atau berkurang per tahunnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita nanti akan menggunakan sebuah line chart. Langkah pertama yang kita lakukan, kita buat calculated field dengan klik tombol di sini. Lalu kita masukkan rumusnya. Kita tarik fill country ke filters. Lalu kita di sini pilih hanya Indonesia saja. Kemudian, calculated field yang tadi kita sudah buat, kita tarik ke bagian rows. Lalu, fill ini begin kita drag ke column. Begin ini adalah kapan banjir tersebut mulai. Lalu setelah muncul seperti ini, kita bisa lihat sekilas berapa jumlah banjir per tahun dari tahun 1985 sampai tahun 2020. Untuk memudahkan, kita bisa tarik juga trend line dengan klik analytics, terus di sini ada trend line. Kita tarik ke linear, dia akan muncul sebuah garis linear yang menandakan trennya secara jangka panjang ini meningkat. Tetapi kalau kita tarik trend line yang lain lagi, kita bisa lihat di sini dia kurang lebih memuncak di sekitar tahun 2007 dan kemudian mengalami penurunan. Jadi dari visualisasi ini, kita dapat simpulkan bencana banjir di Indonesia tidak selalu meningkat tiap tahunnya, melainkan dia naik turun, kadang naik, kadang turun jumlah banjirnya. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan, dalam satu tahun, bulan apa yang paling banyak terjadi banjir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membuat sebuah bar chart. Pertama, kita drag country ke filters, dan kita pilih negara yang kita mau, yaitu Indonesia. Kemudian kita drag jumlah banjir ke rows. Begin juga kita drag ke columns. Nah, tapi di sini ada yang beda. Kita klik kanan di year began. Kemudian kita pilih yang month yang hanya ada bulannya saja. Nah, setelah itu kita ke tombol sini yang ada tulisan automatic. Kita ubah menjadi bar. Nah, di sini sudah terlihat berapa jumlah banjir yang terjadi per bulan selama 1985 sampai 2020. Kita klik di tombol sort yang ada di samping jumlah banjir sebanyak 1 kali. Nah, di sini kita terlihat bahwa bencana banjir di Indonesia paling sering terjadi di bulan Februari, lalu disusul bulan Januari dan seterusnya. Kita bisa tambahkan main cause, yaitu penyebab utama banjir, ke bagian color. Nah, agar kita bisa lihat, penyebab paling besarnya adalah heavy rain. Jadi ini sesuai dengan musim hujan yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita ke sheet yang paling terakhir untuk menjawab pertanyaan, daerah mana saja yang sering terkena banjir di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membuat sebuah density maps. Langkah pertama, kita drag country ke filters, lalu kita pilih Indonesia. Kemudian, kita kontrol klik di bagian lat dan long, lalu kita klik tombol show me di atas kanan sini, lalu kita klik simbol maps. Nah, Tableau akan secara otomatis membuatkan sebuah peta. Kita drag ID ke detail. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kesalahan data, seperti contohnya di sini dan di sini yang bukan ada di Indonesia. Kita bisa lakukan exclude. Nah, sekarang sudah terlihat semua titik kejadian banjir di Indonesia. Tapi belum terlalu jelas untuk melihat
bagian mana yang paling sering terjadi. Supaya lebih jelas, kita ubah marks menjadi density. Lalu kita ubah warnanya sesuai keinginan. Dan pengaturannya kita ubah juga sesuai kebutuhan. Nah, dari visualisasi ini, kita bisa lihat banjir paling banyak terjadi di Pulau Jawa, kemudian di sini di Sumatera bagian utara, terus di Sumatera Tengah dan Barat sini, terus di Nusa Tenggara sedikit, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan juga di sini sedikit di daerah Kutai. Sedangkan banjir tuh jarang terjadi di Pulau Papua, di Ambon dan di Maluku. Kemudian di Pulau Kalimantan juga cenderung jarang kecuali di satu titik ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan subscribe ke channel Konseptual. Sampai jumpa di video konseptual berikutnya.